Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Pikoti hamu ma asa mardame hamu tu salut halak, uhud asa badia hamu, anggosui dan adong idota Tuhani. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau membuat judul renungan ini, Hidup Damai Sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera itulah damai yang penuh dengan ketenangan, yang membawa kebaikan, yang tidak pernah bersungut-sungut. Damai itu adalah salah satu buah-buah roh. Damai itu adalah salah satu petunjuk dan bagian hidup orang percaya. Maka penulis kitab Ibrani mau menyatakan bahwa hidup orang berdamai akan mendatangkan baginya yaitu berkat dan kekudusan. Dan orang-orang yang berdamai, dia akan melihat Tuhan. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Nah, disinilah menjadi sebuah pergumulan kita. Tapi masih banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus, susah berdamai dengan dirinya sendiri, dengan orang lain. Bahkan dia tidak mau menerima, tidak mau berdamai dengan dirinya. Maka banyak orang yang tidak mau berdamai dengan dirinya, ia kecewa dan bahkan depresi. Dan kita juga lihat banyak orang yang mengalami, yang tidak mau berdamai dengan dirinya. Apalagi juga terhadap orang lain. Dan juga banyak orang yang tidak mau berdamai dengan lingkungannya, dengan keluarganya. Dan juga termasuk orang-orang yang bawanya tersinggung. Banyak orang berdamai tapi dia tidak mau mengasihi, tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan. Tapi damai itulah tidak pernah diukur dengan beberapa syarat. Tapi damai itulah kerukunan yang membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi orang lain. Nah, disinilah letak damai sejahtera itu kita, saudara-saudaraku, bahwa kita diingatkan oleh firman Tuhan, hiduplah damai sejahtera. Jika kita hidup damai sejahtera, tentu kita akan membawa dampak yang baik, dampak yang positif. Dan orang yang membawa damai itu tentu akan membawa kehidupan dan ketenangan dan kebaikan terhadap lingkungan gereja dan pekerjaannya. Marilah kita hidup dengan berdamai dari bersumber dari Tuhan. Kiranya hidup kita selalu dipenuhi dengan damai dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini yang mengajak kami hidup berdamai. Amin.